Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, wabil khusus pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati, pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang sejarah hukum Islam bersama saya Kang Adha dan juga pemateri Kang Fahmi Hasan Nugroho. Sehat Kang Fahmi? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Lancar perjalanan? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pemirsa sekalian, pada episode pertama ini kita akan berbicara tentang hakikat mazhab. Ya, karena Kang Fahmi, seperti yang kita ketahui nih di masyarakat, banyak sekali berseliweran pendapat terkait ada yang mengharuskan kita bermazhab, ada yang mengharamkan kita bermazhab, ada juga yang akhirnya karena bingung tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kata lagu mah di tengah-tengah saja. Sebenarnya bagaimana sih hakikat tentang mazhab? Memang ada di zaman Rasul mazhab ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan tentang mazhab itu memang pertanyaan yang terus berulang dan sejak dahulu ditanyakan. Hanya saya seringkali menjawab pertanyaan tentang mazhab itu memulai dari satu hal yang bagi saya itu penting untuk dipahami, yaitu bahwasannya dalil dan pemahaman terhadap dalil itu adalah dua hal yang berbeda. Sebentar. Jadi sebelum kita berbicara tentang mazhab, kita harus paham dulu mana dalil, mana pemahaman terhadap dalil. Ya. Adakah contohnya Kang Fahmi? Jadi dalil dan pemahaman terhadap dalil adalah dua hal yang berbeda. Karena nanti mazhab itu muncul dari pemahaman yang berbeda ini. Nah gitu. Contohnya, jadi kadang-kadang satu dalil itu bisa dipahami dengan cara yang berbeda. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah." Jika kalian hendak salat, kata Allah, "Faghsilu wujuhakum," basuhlah wajah. Lalu kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Nah, ini yang jadi masalah. Allah berfirman, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Sebenarnya di situ ada tambahan huruf ba. Karena sebenarnya wamsahu ru'usakum saja sudah cukup. Tapi kenapa harus ditambah dengan huruf ba? Gara-gara itu akhirnya para ulama berbeda pendapat mengenai batasan mengusap kepala. Jadi istilahnya ada dua pendapat yang besar. Yang pertama menyatakan bahwasanya mengusap kepala itu harus seluruhnya. Ini mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Lalu kemudian yang kedua menyatakan bahwasanya mengusap itu cukup sebagian aja. Ini mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Itu kan satu ayat dipahami dengan cara yang berbeda. Akhirnya ya dari situlah muncul mazhab, katakanlah gitu. Jadi ada perbedaan pendapat terkait dengan pemahaman terhadap dalil itu sendiri ya. Karena pemikiran tiap orang pasti berbeda. Tapi sebelum jauh-jauh nih tentang dalil, kemudian pemahaman terhadap dalil, para imam mazhab yang kita pahami, kita ingin tahu nih kawan-kawan, apa sih mazhab itu sebenarnya ya? Betul ya? Nah, Kang Fahmi, ini orang-orang supaya tidak bingung, ini mazhab itu apa sih sebenarnya? Kalau dilihat dari definisi sendiri, Syekh Abdul Fattah bin Qudais Al-Yafi'i, beliau menulis satu kitab khusus judulnya At-Tamadhub, bermadhab. Dalam buku itu beliau mengutip pernyataan dari Imam Khatib Asy-Syirbini yang ada di dalam kitab Al-Iqna' fi Hilli Al-Fazi Abi Syuja'. Beliau berkata bahwasanya madhab itu adalah ma yakhtaruhul imam wa yadhhabu ilaihi minal ahkam fil masail. Atau kalau kita terjemahkan bebas, mazhab itu adalah hukum-hukum yang dipilihkan oleh imam, lalu kemudian imam memegang pendapat tersebut. Jadi bermadhab itu adalah kita mengikuti pilihan imam, pilihan seorang mujtahid. Tapi bukan asal imam ya? Enggak. Oh. Jadi saya lebih senang mengatakan bahwasanya mazhab itu adalah suatu tradisi keilmuan, bangunan tradisi keilmuan, yaitu ketika seorang imam mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan lagi pendapat imam tersebut, atau tidak hanya mengajar sebenarnya, bahkan mengkaji ulang pendapat imam tersebut. Akhirnya itu dikaji ulang, diajarkan kembali dan diajarkan kembali.
Jadi samalah kira-kira seperti ya madrasah kan. Jadi ada satu tradisi keilmuan yang baku, yang di dalamnya pendapat-pendapat imam itu dibahas, dikaji, diperdebatkan, sehingga dalam satu mazhab itu bisa muncul banyak pendapat, nggak cuma satu. Jadi bisa saja dimungkinkan misalnya mazhab Maliki pengikutnya itu berbeda pendapat juga. Oh jelas. Oh jelas. Nah, sekarang kita udah tahu ya kawan-kawan bahwasanya mazhab itu adalah pendapat yang dipilihkan oleh para imam, ya, dipegang oleh para imam yang memang diyakini itu adalah yang paling baik dan paling mudah mungkin untuk kita ikuti ya, seperti itu. Atau mungkin yang imam ikuti ya. Ya itu yang paling rojih menurut dia. Yang paling rojih, paling kuat. Unggul dari sisi dalil menurut dia. Paling unggul. Nah sekarang terkait hukumnya nih, sudah tadi kita tahu ya bahwasanya mazhab itu adalah sebuah bangunan keilmuan yang harus kita mengikutinya karena kita tidak mungkin ujuk-ujuk paham terhadap Quran dan hadis. Nah, hukumnya bagaimana sekarang? Apakah wajib kita bermazhab? Nah, apakah bermadzhab itu wajib atau enggak? Sebenarnya Rasulullah SAW tidak mewajibkan. Ya karena di masa Rasul tidak ada madzhab. Gitu. Hanya saja dalam perkembangan keilmuan dalam perkembangan tradisi keilmuan Islam muncullah berbagai macam pendapat tadi, usaha-usaha manusia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, akhirnya muncullah mazhab-mazhab. Lalu sekarang ketika kita sudah hidup dengan kondisi seperti ini, ada mazhab, apakah kita harus mengikuti mazhab yang ada atau tidak? Maka kalau kita melihat kepada dalil, yang ada itu adalah bertanyalah jika kamu tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Sebenarnya itu. Atas dasar itu, maka yang wajib itu adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah landasan utamanya. Hanya perbedaannya nanti adalah melalui jalur mana. Apakah melalui jalur mazhab atau tidak. Nah, apakah yang tidak bermazhab itu bermazhab? Kalau melihat kepada definisi yang tadi, menurut saya yang tidak bermazhab itu tetap bermazhab, tapi dengan mazhab gurunya. Dengan mazhab gurunya. Dengan mazhab gurunya. Kalau begitu kita udah tahu definisi, kemudian kita sudah tahu terkait dengan hukumnya ya. Jadi lebih condong kepada kewajiban untuk bermazhab ya. Karena kita tidak mungkin memahami langsung Al-Quran dan hadis. Jadi fas'alu, ada kata-kata dari pemateri itu, kita harus untuk menanya kepada orang yang lebih tahu terkait hal itu, lebih memahami terhadap Quran dan Sunnah, betul ya? Atau bahkan gini, akhirnya para ulama membedakan antara orang yang mampu untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang tidak mampu melakukan itu. Kalau orang yang mampu, berarti dia bisa berijtihad, maka dia langsung aja kembali kepada Al-Quran. Tapi syarat ijtihad itu berat. Oh itu jelas. Oh jelas. Itu bisa pembahasan satu podcast sendiri itu mana? Satu podcast sendiri ya. Nah, sedangkan untuk orang awam itu dinyatakan oleh para ulama, dia harus kembali kepada mazhab yang ada. Sebagaimana di sini dikutipkan dalam kitab At-Tamadhub ini, beliau mengutip dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, syarah dalam kitabnya Syarahul Jam'ul Jawami'. Beliau berkata wal asah, ya pendapat yang asah gitu. Pendapat yang paling kuat lah katakan, annahu yajibu 'alal 'ami wa ghairihi mimman lam yablugh rutbatal ijtihad. Diwajibkan bagi orang awam dan juga orang lain yang belum mencapai derajat ijtihad, iltizamu madhhabin muayyanin, untuk mengikuti satu madhab tertentu, min madhahibil mujtahidin, dari madhab-madhab mujtahidin, ya'taqiduhu arjah, yang ia anggap itu adalah paling rojih. Yang paling rojih ya. Jadi kawan-kawan, ini jawaban yang paling jelas ya. Dalam kitab sudah disebutkan bahwasanya bagi yang awam, bagi yang belum sampai derajat dirinya, pemahamannya, pengetahuannya terkait dengan ijtihad, maka hukumnya iltizam ya. Wajib ya, wajib untuk mengikuti salah satu mazhab yang itu sudah kita kenal ya. Seperti ada 4 mazhab, dan yang kita kenal ya, yang masyhur 4 mazhab. Kalau dalam ilmunya sebenarnya ada sebenarnya banyak sekali, puluhan. Nanti ya. mungkin akan ada satu pembahasan khusus. Kenapa kok yang tersisa cuma 4?
Padahal mazhab itu sebenarnya masih banyak. Mazhab itu sebenarnya masih banyak. Iya. Nah, sebentar sebelum kita berbicara tentang mazhab 4, mazhab yang puluhan itu, mulai kapan sih sebenarnya mazhab itu muncul? Kapan mazhab itu muncul? Kalau kita bisa katakan, tadi saya katakan bahwasanya mazhab itu muncul dari perbedaan pemahaman. Maka sebenarnya perbedaan pemahaman itu sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Sejak zaman Rasul. Sejak zaman Rasul, perbedaan pemahaman di antara para sahabat itu sudah ada. Jadi sahabat saja sudah banyak berbeda pendapat. Ya. Contohnya Kang. Contoh yang paling sering disebutkan oleh para ulama adalah dalam kasus Bani Quraizoh. Jadi ketika perang Khandaq selesai, jadi ketika perang Khandaq itu kan sebenarnya Rasul bikin perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kita jaga di sini, kita bikin parit, kalian jaga di sana dengan benteng. Ternyata orang Yahudi Bani Quraizoh ini melanggar perjanjian, membuka pintu, akhirnya masuklah orang kafir Quraisy ke situ. Nah, singkat cerita, setelah perang Khandaq selesai, Rasul menyuruh orang-orang untuk pergi ke Bani Quraizoh. Yang diucapkan oleh Rasul saat itu adalah la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraizoh. Oh iya, saya ingat itu. Di situ la yusalliyanna itu kan jangan ada yang, atau di situ udah ada fi'il mudhari yusalli tambah la nahi berarti jangan sholat, tambah ada nun taukid sakilah di situ jadi la yusalliyanna, jangan sampai ada yang sholat. Benar-benar ulahnya. Nggak boleh kecuali di Bani Quraizoh. Tapi apa yang terjadi ketika para sahabat melakukan perjalanan? Terus kemudian bentar lagi maghrib nih, ini belum sholat asar. Ini gimana, kita sholat dulu atau lanjutkan? Sebagian sahabat memahami perkataan Rasul. Rasul nyuruhnya kita sholat di sana. Terserah mau kita nyampe maghrib, isya, pokoknya sholat asarnya di sana. Tapi sebagian sahabat lain berkata enggak, Rasul mah bukan ingin kita sholat di sana. Acaranya bukan sholat jamaah, acaranya adalah perang. Sehingga yang kedua ini mereka memahami, ya sudah kita sholat aja di sini, yang penting kita buru-buru. As-sholatu ala waktiha. Nah, ya. itu. Jadi sholat harus pada Sholat waktunya. harus pada waktunya. Jangan melewati waktu. Jangan. Apalagi kita ketahui sholat asar sama maghrib nggak bisa dijamak ya. Nah itu. Jadi dua pemahaman ini katakanlah itu menjadi bibit munculnya mazhab. Karena yang satu yang sholat asar di Bani Quraizoh meskipun sudah lewat maghrib, itu katakanlah dia memahami secara tekstual. Sedangkan yang kedua ini yang sholat di jalan, mereka memahami secara kontekstual. Dua pemahaman ini yang kemudian menjadi bibit nanti munculnya mazhab puluhan tahun yang akan datang setelah kejadian itu. Jadi sejak zaman Rasul pun sebenarnya sudah ada perbedaan pendapat ini. Baik itu salah satu contoh ya. Iya. Coba supaya kita yakin lagi Kang, masih ada waktu ini. Satu contoh lagi terkait perbedaan pendapat para sahabat terkait dalil, terkait dengan perintah Nabi atau ayat yang ada dalam Al-Quran. Contohnya gini, ketika Fatuh Makkah, para sahabat, Fatuh Makkah itu kan Ramadan. Rasul bersama para sahabat berangkat. Terus Rasul dapat laporan, ya Rasul, orang-orang pada capek. Gimana? Akhirnya apa yang Rasul lakukan? Rasul meminta ambilkan air di atas unta, beliau ngangkat air itu terus minum. Memperlihatkan kepada para sahabat bahwasanya Rasul minum Berbuka saat bulan Ramadan. Ngambil rukhsah karena itu perjalanan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak semua sahabat itu mereka berbuka. Masih ada sebagian orang sahabat yang tidak berbuka. Masih melanjutkan saumnya. Masih melanjutkan saum. Itu perbedaan pendapat lagi ya. Ya itu. Padahal Rasul ada di situ. Meskipun ada satu riwayat yang menyatakan Rasul bilang ulaikal unsot, orang-orang itu sudah bermaksiat. Tapi dalam riwayat lain kalau tidak salah dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, kami dulu melakukan perjalanan bersama Rasul. Di antara kami ada yang tidak puasa, ada yang puasa, tapi tidak ada yang mencela di antara kami. Tidak ada yang mencela ya. Poinnya itu mungkin ya untuk podcast kali ini, untuk bincang-bincang kali ini, bahwasanya ada memang perbedaan pendapat antara para sahabat sendiri ya. Seperti kita ketahui, pengertian tentang sahabat itu yang sezaman dengan Rasul, kemudian yang tinggal dengan Rasul, yang bertemu bertatap langsung dengan Rasul, ataupun
Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Wa mata 'alal Islam. Orang yang sudah bertemu dengan Rasul dalam kondisi beriman, terus kemudian wafat dalam kondisi beriman juga. Itu yang disebut dengan sahabat. Itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Cuma poinnya yang perlu kita ambil sekarang, ya seperti apa yang kita ketahui ya, di masyarakat ada perbedaan tentang kunut, ada perbedaan tentang tasyahud, ada perbedaan tentang cara sholat dan cara-cara ibadah lainnya. Nah, kita harus meniru para sahabat ini kawan-kawan, supaya kita tidak saling melecehkan ya, tidak saling menghina antara satu sama lain. Karena itu yang diajarkan oleh para sahabat Nabi terhadap para tabi'in, ya, orang-orang yang generasi penerusnya. Sangat menarik sekali ini terkait dengan sejarah hukum Islam. Baru berbicara tentang pengertian, baru berbicara tentang bibitnya, kenapa itu berbeda pendapat, yaitu ada dalil dan juga pemahaman terhadap dalil. Kemudian hukum kita bermazhab, dan mulai kapan mazhab itu muncul? Ternyata di zaman Rasul sudah muncul ya. Ternyata di zaman Rasul sudah muncul. Nah, ini menarik sekali supaya kita mengetahui. Sekarang ada imam-imam dan sebagainya. Ikuti terus bincang-bincang kami tentang sejarah hukum Islam di channel di NU Jabar Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.